Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Habab Jauhar Anas, Adib Mubaris, Eko Wahyu Ramadhani, dan Syekh Fauzan akan sedikit menjelaskan materi tentang mencari titik temu HAM Kairo dan Duham universal. Konsep HAM Kairo. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu-gugat oleh siapapun. Termasuk juga Deklarasi Kairo dijadikan prinsip bagi negara anggotanya dalam melaksanakan hak asasi manusia. Keberadaan deklarasi tersebut tidak dimaksudkan untuk menentang UDHR, hak asasi manusia. Keberadaan deklarasi tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menentang UDHR secara keseluruhan, hanya hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam saja direvisi agar sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut Muhammad Syafi'i dalam diskursus terminologi HAM kontemporer, universalisme versus relativisme kultural. Deklarasi ini memang tidak merombak total rumusan UDHR, tetapi mengoreksi dan menambahkan aturan-aturannya. Beberapa topik yang diangkat dalam Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam yang sebenarnya jauh sebelum diadakannya deklarasi telah pernah ditulis oleh Khalid Muhammad Ishaq dalam tulisannya yang berjudul Hak Asasi Manusia dalam Hukum Islam yang diterbitkan oleh jurnal The Review dari International Commission on Justice pada Juni 1974, yang isinya adalah tentang hak asasi manusia dalam Al-Quran. Poin-poin yang ditulis oleh Khalid Muhammad Ishaq itu antara lain: 1. Hak untuk hidup, hak untuk memperoleh keadilan, hak persamaan, hak dan kewajiban kepatuhan atas hukum, hak memperoleh kebebasan dan perlindungan, hak berbicara dan menyatakan kebenaran, hak mendapatkan kehormatan, hak dalam ekonomi, dan hak milik. B. Pengaruh HAM Kairo. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 1. Pada saat lahir, setiap anak memiliki hak dari orang tua, masyarakat, dan negara untuk diberi pemeliharaan, pendidikan dan perawatan materi, kesehatan dan moral. Janin dan ibu juga harus dijaga dan diperhatikan khusus. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 1. Dalam Al-Quran telah banyak diceritakan tentang anak-anak yang dibunuh, membinasakan mereka. Sebagian orang Arab itu adalah penganut syariat Ibrahim. Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan Allah mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Kemudian pemimpin-pemimpin agama mereka mengaburkan pengertian berkorban itu, sehingga mereka dapat menanamkan kepada pengikutnya rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah, padahal alasan sesungguhnya ialah karena takut miskin dan takut ternoda. Anak memiliki hak dari orang tua. Menjadi orang tua memang tidak mudah, apalagi orang tua baru. Mereka sering mengalami tekanan seiring dengan kelahiran bayi. Orang tua baru akan kekurangan tidur, merasa lelah menghadapi tugas yang tidak habis-habisnya, kebutuhan susu, gizi, tangisan, dan lain sebagainya. Anak memiliki hak dalam keluarga, masyarakat, dan negara untuk menghindari terciptanya anak rawan. Maka aplikasi tentang hak-hak anak baik melalui konvensi-konvensi PBB maupun deklarasi Kairo harus dijalankan dan sifatnya sangat mendesak. Anak memiliki hak dari masyarakat. Ketika kasus anak di blow up viral oleh media, banyak dari masyarakat terkutuk hatinya. Berita tentang anak jalanan yang sekarat di bawah kolong jembatan, kasus penculikan anak, kasus pembuangan anak di tong sampah anak-anak dalam lokasi pengungsian, lokasi konflik, dan lain sebagainya mendorong hati nurani masyarakat untuk peduli, entah dengan cara berdonasi sebagai harta, ikut berperan mengawasi diskriminasi terhadap anak, ikut merawat anak rawan korban kekerasan, berdemonstrasi menyuarakan hak-hak anak, maupun membuat panti asuhan. Inilah beberapa bentuk kepedulian yang dapat dilihat. Anak memiliki hak dari negara. Negara Indonesia telah menjamin hak-hak anak dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal
28B ayat 2 yang berbunyi, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara universal, hak-hak anak juga memiliki posisi yang tinggi. Kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia dalam Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama dalam pasal 23 dan pasal 24 dalam Konvensi Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, terutama pasal 10, dan dalam statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak. 2. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 2. Orang tua dan yang seperti kapasitas mereka memiliki hak untuk memilih jenis pendidikan yang mereka inginkan untuk anak-anak mereka, asalkan mereka mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak sesuai dengan nilai-nilai etika dan hukum-hukum syariat. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 2. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 3. Kedua orang tua mempunyai hak-hak tertentu dari anak-anak mereka, dan kerabat mempunyai hak-hak dari kerabat mereka sesuai dengan hukum syariat. Deklarasi Kairo pasal 7 ayat 3. C. Konsep Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Universal. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memiliki karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. DUHAM atau Universal Declaration of Human Rights adalah resolusi 217A yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Prancis. Deklarasi ini berisikan 30 pasal yang secara keseluruhan membuat jaminan hak dan fundamental yang tidak dapat dicabut, sebagaimana seseorang tidak dapat dicabut atau tidak diakui sebagai human being. Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh PBB sebenarnya dipengaruhi oleh 4 konsep kebebasan yang dikemukakan oleh Franklin Delano Roosevelt, yaitu: pertama, kebebasan untuk berbicara dan mengungkapkan pikiran. Kedua, kebebasan untuk beragama. Ketiga, kebebasan dari rasa ketakutan. Keempat, kebebasan dari kebutuhan. Deklarasi Hak Asasi Manusia mencakup pula hak-hak kewarganegaraan, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan hak kebudayaan. Landasan filosofis, sosiologis, dan politis yang termaktub dalam DUHAM internasional mengenai penjaminan hak asasi manusia adalah sebagai berikut. Pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kedoliman dan penjajahan. Pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan. Bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia, dan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan.
dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi. Dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.